Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 biologi akan menjelaskan materi tentang pernapasan perut dan pernapasan dada. Sebelumnya, perkenalkan di kelompok kami ada saya Yuni Rahmawati, Saya Lisa Dwi Buseni Putri. Saya Amelia Rawida. Saya Cynthia Ameliani. ya. Perbedaan sistem pernapasan dan respirasi. Sistem pernapasan adalah kumpulan organ seperti hidung, paru-paru, dan lain-lain yang bertugas mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan respirasi adalah proses biokimia di dalam sel yang menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi ATP dari glukosa. Ada juga bagian-bagian organ pernapasan, di antaranya 1. Hidung sebagai tempat masuk udara, 2. Paring sebagai saluran udara, 3. Taring kotak suara, 4. Tenggorokan saluran udara ke paru-paru, 5. Bronkus sebagai saluran udara ke paru, 6. Paru-paru tempat pertukaran oksigen, 7. Alveolus sebagai kantung udara kecil, 8. Diafragma sebagai otot pernapasan. Gangguan pernapasan. Gangguan pernapasan adalah kondisi yang mengganggu fungsi sistem pernapasan seperti menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Contoh gangguannya adalah asma, yaitu penyempitan saluran napas, bronkitis, yaitu peradangan bronkus, TBC, yaitu infeksi bakteri pada paru-paru, sleep apnea, yaitu napas berhenti saat tidur. Penyebab gangguan pernapasan biasanya karena infeksi, alergi, polusi udara, merokok, atau faktor genetik. Penanganannya adalah dengan meminum obat, terapi oksigen, menghindari polusi, dan berhenti merokok. Siklus pernapasan adalah proses yang terjadi saat mengambil oksigen O2 dan mengeluarkan karbon dioksida CO2. Untuk mendukung fungsi sel-sel tubuh, siklus ini terdiri dari 2 tahap utama, yaitu inspirasi menghirup dan ekspirasi menghembuskan, yang dilakukan oleh sistem pernapasan. Berikut penjelasannya. 1. Inspirasi menghirup. Udara masuk ke paru-paru, diafragma berkontraksi, rongga dada membesar, dan tekanan paru-paru menurun. 2. Ekspirasi menghembuskan. Udara keluar dari paru-paru, diafragma relaksi, rongga dada mengecil, dan tekanan paru-paru meningkat. Adapun jenisnya, berdasarkan mekanisme pernapasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk, pernapasan perut menggunakan gerakan diafragma. Berdasarkan prosesnya, eksternal, pertukaran gas di alveolus, paru-paru internal, pertukaran gas antara darah. Mekanisme pertukaran O2 dan CO2 melalui inspirasi. 1. O2 masuk ke dalam hidung, lalu oksigen masuk. 2. O2 ke paru-paru, lalu oksigen diproses. 3. O2 ke darah, lalu oksigen dibawa ke seluruh tubuh melalui ekspirasi. 1. CO2 dari darah, lalu karbon dioksida dibawa. 2. CO2 ke paru-paru, lalu karbon dioksida diproses. 3. CO2 keluar, lalu karbon dioksida dikeluarkan. Mekanisme pernapasan dada. 1. Inspirasi menghirup. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar. Tekanan, paru-paru menurun, udara masuk. 2. Ekspirasi menghembuskan. Otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil. Tekanan paru-paru meningkat, udara keluar. Mekanisme pernapasan perut. 1. Inspirasi menghirup. Diafragma berkontraksi dan bergerak ke bawah, rongga dada membesar, tekanan paru-paru menurun, udara masuk ke paru-paru. 2. Ekspirasi menghembuskan, diafragma relaksasi dan kembali ke posisi semula, rongga dada mengecil, tekanan paru-paru meningkat, udara keluar dari paru-paru. Laju pernapasan. Faktor internal. Usia mempengaruhi kecepatan. 2. Jenis kelamin. Wanita lebih cepat. 3. Kondisi fisik mempengaruhi kekuatan. 4. Kondisi kesehatan dipengaruhi penyakit. Faktor eksternal. 1. Suhu mempengaruhi. 2. Ketinggian mempengaruhi. 3. Aktivitas meningkatkan kecepatan. 4. Kualitas udara mempengaruhi. 5. Emosi mempengaruhi.
Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.